Mbaknya bisa lah. Kota Yogyakarta menjadi kota kreatif budaya. Jadi tahun lalu kita alhamdulillah menambahkan kota Solo sebagai kota kreatif UNESCO yang mendapat pengakuan dunia. Menyusul Jakarta, Bandung, Ambon, dan Malang. Jogja ini sangat berpotensi. Semuanya kreatif di kota ini. Dan saatnya kita secara serius mengajukan kota ini sebagai kota kreatif di Indonesia dan langsung melengkapi ketentuan yang didaftarkan UNESCO sebagai kota kreatif dunia. Dan nanti minta tolong sama Pak Sindi, sama Mas Kadis, juga dengan PJ Wali Kota Kota Yogyakarta untuk menyiapkan ini semua dalam 3 bulan ke depan. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan itu. Untuk UMKM seperti faktor pendukung UMKM tadi menyampaikan butuh bantuan promosi, butuh bantuan juga yang sosial ini nggak ada yang bicara mengenai permodalan tadi. Semuanya berbicara promosi karena kelihatannya hasilnya sudah muncul. Apalagi dengan kunjungan 5 juta lebih wisatawan di Yogyakarta. Dan semakin hari semakin banyak teman-teman negara yang berkualitas. Tadi saya keliling Jerman juga kelihatan sekali ada wisatawan mancanegara yang menikmati indahnya alam dan kekayaan budaya pengalaman Pak, dorongan agar bayar langsung bisa ke produk itu Pak. Produk-produk bisa langsung ke bayarnya langsung. Oh ya, jadi kami kerjasama juga dengan GPI, Gabungan Pengusaha Seperti Indonesia, yang kita rangkul untuk UMKM ini ikut kelas ekspor, dan setelah itu kita ikut sertakan dalam pameran internasional, sehingga mereka bisa mendapat akses langsung kepada pembeli di mancanegara. Terkait tindakan itu seperti sini orang dalam desa upaya dari mereka ini supaya programnya tepat sasaran, artinya adil langsung Seperti ini, langsung ada indikasi. Kalau nggak ada Ibu Fianti tadi saya nggak tahu. Ternyata ordal itu juga ada di Kemenparekraf. Kita mesti cari tahu. Tapi karena saya langsung tugaskan Orbot ini untuk Senin depan sama Bu Fianti, langsung duduk kita bisa petakan ada di mana sumbatannya, sehingga program-program Kemenparekraf yang dirasakan banyak manfaatnya itu tidak dikuasai oleh 4M itu lagi loh, tapi bisa dibuka lebih luas untuk ibu-ibu yang ini kan baik tadi juga menggunakan kebaya Korea, ini kebaya yang masih sesuai sama kain kebaya di Indonesia. Ini sempat jadi polemik di media sosial tanggapan dari. Buat saya ini bagian daripada dunia menghargai kebaya Indonesia yang sekarang juga sedang dalam proses pendaftaran sebagai warisan budaya benda secara kolektif dengan negara-negara ASEAN, karena kebaya ini juga di-share oleh Malaysia, Singapura, Brunei, dan Thailand Selatan. Jadi ini milik bersama, tapi kalau ada inovasi-inovasi seperti outer, ini kan mirip kimono gitu ya, tapi kita lakukan modifikasi, ini perlu kita justru hargai sebagai dunia mengakui warisan budaya benda yang dimiliki oleh Indonesia dan beberapa negara. Itu yang polemik ini maksudnya kebayanya ya sesuai sama kebaya di Indonesia, banyak yang pendek, banyak yang atas. Ya, itu bagian dari inovasi. Kita tidak bisa melarang. Fashion itu memberikan inovasi, tapi kalau dibicara kita merujuk kepada kebaya yang sudah diakui oleh warisan budaya benda Indonesia, dan itu adalah yang harus diikuti. Tapi kalau mereka mau berinovasi dan menganggap ini adalah kebaya yang adaptasi dengan beberapa tren kekinian, tentunya ini merupakan hak dari masing-masing desainer untuk
melakukan kreasi. Pak, ini terkait yang Heli jatuh di Bali. heli wisata itu gimana? Ya, pertama tentunya kita prihatin, tapi juga kita bersyukur bahwa tidak ada korban jiwa. Tapi ini tentunya hal yang perlu ditindaklanjuti, diinvestigasi, dan kita tidak boleh langsung saling menyalahkan. Kita tunggu hasil investigasinya, dan setelah itu melakukan langkah-langkah perbaikan. Tapi yang ingin saya pastikan bahwa pariwisata di Indonesia adalah pariwisata yang aman, pariwisata yang nyaman, dan aspek keamanan dan keselamatan itu adalah prioritas pariwisata di Indonesia. Kalau helinya sendiri itu heli wisata ya, dan WNA-nya itu apakah juga wisatawan itu? Itu saya pernah ditawarkan juga, dan waktu itu saya sempat hampir menjadwalkan untuk naik heli tersebut. Sepertinya helinya sudah melalui proses sertifikasi dan helinya itu layak terbang. Tentunya juga dikomandoi oleh tim yang mumpuni, tapi kita tunggu hasil dari investigasi. Kita jangan suzon, kita tunggu hasil dari investigasi. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan input agar penyelenggaraan kegiatan wisata yang menggunakan heli atau fasilitas lainnya, kemarin ada yang flying fox nyangkut dan sebagainya, itu menjadi langkah-langkah koreksi gitu. Tapi kalau WNA-nya itu sudah dipastikan wisatawan ya itu? Itu keliling Bali apa? Bagaimana? Keliling Bali dengan heli. Iya, melihat di Bali dari ketinggian yang merupakan fenomena yang sangat luar biasa. Kalau kita landing di Bali kan melihat indahnya, Pak. Nah, ini lebih dekat lagi, dan WNA itu nanti akan kita pastikan bahwa menggunakan visa wisatawan untuk datang.